Jadi kalian mesti siap-siap nih, karena sebentar lagi jawarannya HP gaming flagship killer mau dirilis. HP-nya itu dari pabrikan Realme. Lah tumben Realme bikin flagship killer. Biasanya kan dipegang sama Poco tuh. Jadi di China sana udah dirilis HP gaming killer tapi dijual dengan harga yang terjangkau. Namanya itu Realme GT Neo 6. HP ini hadir dengan desain yang cantik dan juga performanya udah bukan kaleng-kaleng lagi dah. Yaudah yuk kita bahas spesifikasi lengkapnya dan juga harganya dari Realme GT Neo 6 ini. Pertama kita ke desainnya dulu nih. HP ini kalau dari desainnya sih nggak kelihatan gaming banget nih. Justru dari desainnya ini terlihat minimalis, dengan bagian layarnya yang udah punya bentukan layar melengkung atau curve. Bagian belakangnya terdapat 3 buah boba yang menampung 2 kamera belakang dan LED flash. Terus dari segi layarnya, si Realme GT Neo 6 ini mengusung layar berpanel 8T LTPO AMOLED dengan bentukan melengkung atau curve berukuran 6,78 inch. Resolusinya udah di Full HD+, refresh rate-nya udah adaptif 1-120 Hz. Kecerahan maksimalnya ada di 6000 nits dan layar ini juga udah dilapisi dengan proteksi kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2. Layar ini juga udah mendukung sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar. Dan untuk layar ini udah kelihatan cakep ya buat akurasi warnanya, dan juga tipe layar melengkung begini bikin nambah kesan flagship killernya. Terus ke bagian kameranya nih. Si Realme GT Neo 6 ini membawa 2 konfigurasi kamera belakang, di mana kamera utamanya itu pakai sensor dari Sony IMX882 dengan resolusi di 50 megapiksel dan ada fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Terus ada satu lagi kamera ultrawide menggunakan sensor dari Sony IMX355 dengan resolusi di 8 megapiksel. Terus buat kamera depannya itu punya sensor dari Sony IMX615 dengan resolusi di 32 megapiksel yang terletak di punch hole tengah atas layarnya. Lanjut ke bagian performanya nih. Jadi Realme GT Neo 6 ini ditenagai prosesor dari Snapdragon 8S Gen 3. Performanya ini ditambah dengan sistem pendingin vapor chamber yang mirip layaknya HP gaming. Terus buat memorinya, HP ini membawa RAM yang udah bertipe LPDDR5X dengan kapasitas sampai 16 GB dan internal memori yang bertipe UFS 4.0 dengan kapasitas up to 1 TB. Chipset Snapdragon 8S Gen 3 ini emang lebih dikenal chipset kelas mid-range ya, tapi performanya justru mirip-mirip kayak flagship loh. Untuk skor Antutu benchmarknya aja bisa menghasilkan skor di angka 1,6 jutaan loh. Jadi jelas HP ini emang udah punya DNA flagship killer. Untuk meningkatkan performanya, Realme GT Neo 6 ini punya fitur Geek Performa Panel 2.0 yang memungkinkan pengguna bisa menyesuaikan frekuensi CPU dan GPU. Terus ada juga fitur AI Burning Mode yang ditingkatkan untuk mengaktifkan mode performa penuh saat memasang pendingin eksternal. Realme sendiri mengklaim kalau Realme GT Neo 6 ini mampu mendukung resolusi 1,5K untuk main Genshin Impact demi visual lebih jernih. Kemudian untuk main game Honor of Kings, HP ini juga bisa mengoptimalisasikan kualitas gambar hingga frame rate lebih stabil. Realme GT Neo 6 ini hadir dengan sistem operasi Realme UI 5 berbasis Android 14. Terus buat baterainya sendiri, ini berkapasitas 5500 mAh ya, dengan daya ngecas ngebut di 120 Watt, yang diklaim mampu mengisi daya 50% itu cuma dalam waktu 10 menit aja. Terus fitur lainnya yang ada di Realme GT Neo 6 ini meliputi rating IP65 untuk tahan percikan air dan debu. Terus ada juga infrared blaster, dual speaker stereo, dan juga NFC. Terus buat harganya dari Realme GT Neo 6 ini yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar China. Jadi di China sana Realme GT Neo 6 ini dengan varian RAM 12GB internal memori 256GB itu dibanderol di angka 4,6 juta rupiah ya. Terus varian RAM 16GB internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 5,3 juta. Lalu RAM 16GB internal memori 512GB itu dibanderol di angka 6 juta. Dan varian yang paling tinggi RAM 16GB internal memori 1TB itu dibanderol sekitar 6,6 juta rupiah.
Menurut gua harganya ini sangat-sangat menarik banget sih. Ya semoga aja harga dari rilisan di China sama di Indonesia sama ya. Tapi kayaknya mustahil sih. Ya udah, semoga cepat bisa masuk resmi ke pasar Indonesia ya. Biar bisa jadi saingan HP Poco F series nih.